Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, memiliki potensi besar dalam pengembangan industri obat-obatan. Sumber daya alam yang melimpah inilah yang belum secara maksimal dieksplorasi, yang tentunya akan menumbuhkan perekonomian lebih besar. Mengutip dari laman indonesia.go.id, industri kimia, farmasi dan obat tradisional terbukti menjadi salah satu sektor penyumbang devisa yang signifikan. Pada tahun 2023, Kementerian Perindustrian menyebut nilai ekspor untuk produk industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional mencapai peningkatan sebesar 8,78% dibanding tahun 2022 pada triwulan 4, dengan nilai ekspor sebesar 543,7 juta dolar Amerika Serikat. Mengacu data Bank Indonesia, BI, volume industri dalam Prompt Manufacturing Index BI PMI BI, pada industri kimia, farmasi dan obat tradisional menunjukkan nilai optimis pada threshold di atas 50% dengan nilai PMI BI di triwulan 4 tahun 2023 di angka 52,50 atau berada pada fase ekspansi. Sampai ceruk pasar obat bahan alam dunia pada tahun 2023 mencapai 200,95 miliar dolar Amerika Serikat, dan diperkirakan akan terus meningkat. Oleh karenanya, pengembangan industri obat bahan alam di Indonesia perlu terus ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar global. Terlebih lagi, peluang tersebut didukung dengan penggunaan obat bahan alam, khususnya jamu yang telah menjadi suatu budaya di Indonesia. Pada tanggal 6 Desember tahun 2023, jamu telah resmi masuk dalam warisan budaya tak benda dari Indonesia ke-13 yang masuk ke dalam daftar UNESCO. Saat ini, terdapat beberapa komponen perusahaan industri obat bahan alam di Indonesia, yaitu usaha kecil obat tradisional UKOT, usaha mikro obat tradisional UMOT, industri ekstrak bahan alam IEBA, dan industri obat tradisional IOT, yang telah menghasilkan 17.000 obat bahan alam golongan jamu, 79 jenis obat herbal terstandar dan 22 jenis fitofarmaka. Potensi yang cukup besar ini tak disia-siakan oleh Ikatan Paritrana Indonesia (IPI), yang selama ini anggotanya merupakan paranormal, yang pengurusannya berpusat di Solo, Jawa Tengah. Mengapa IPI menyasar industri herbal dalam pergerakannya? Berikut wawancara redaksi Industri Indonesia, dengan Ketua Ikatan Paritrana Indonesia, Bagus Hartawan, SPD, di kantornya, Solo, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sedulur. Ya. Hari ini saya lagi berada di Solo, di kediaman Mas Bagus Hartawan. Ya. Atau kalau beberapa kalangan tertentu di Solo Raya ini kenal Mas Bagus Jenarwangi. Ya. Beliau ini Ketua Umum IPI. Ya. Hari ini mungkin orang akan lihat IPI sebagai Ikatan Paritrana Indonesia. Paritrana itu kira-kira bisa diartikan seperti pengobatan gitulah secara tradisional. Ya. Tapi kalau beberapa tahun yang lalu mungkin orang mengenal IPI, Ikatan Paranormal Indonesia. Ya. Mungkin nanti Mas Bagus bisa ceritakan kenapa berubah dari paranormal menjadi Paritrana ini, dan sejak kapan IPI berada gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mas Bagus, atau sering dikenal dengan teman-teman nama spiritual Den Bagus Jenarwangi. Ya, untuk Ikatan Paritrana Indonesia, sejarahnya di awal dulu ya Pak ya. Saya jelaskan. Ikatan Paritrana Indonesia itu dibangun dulu dengan atas nama Ikatan Paranormal Indonesia, yang dulu dinaungi atau didirikan oleh Bapak Kiai Profesor Dr. Nurullah Marzuki MPA, yang dulu pusatnya ada di Jakarta, yang berdiri pada tahun 2002. Tapi Ikatan Paranormal Indonesia ini dulu udah terdiri dari 27 provinsi Pak, di seluruh Indonesia. Setiap kabupaten juga ada, provinsi juga ada. Jadi karena perjalanan waktu dari Bapak Nurullah Marzuki, setelah Bapak Nurullah Marzuki meninggal pada tahun 2019, itu meninggal dunia karena keadaan sakit. Tapi sebelumnya saya dengan Bapak itu mengantarkan Bapak keliling ke DPC IPI yang lain untuk mengurusi. Tapi karena kejadian yang tidak bisa kita duga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Bapak, ya jadinya
kita semua pengurus-pengurus yang lama IP kita kembalikan, aktifkan lagi, karena itu yang sudah diamanahkan ke saya dan teman-teman pengurus yang lain. Jadi setelah kepengurusan itu kita urus tahun 2022 itu kita urus adanya kendala birokrasi, Pak. Dulu karena Ikatan Paranormal Indonesia itu kedaftar di Kemendagri. Ya, belum Kemenkumham. Dengan aturan sekarang kan harus Kemenkumham. Makanya saya urus ke Kemenkumhamnya. Karena kendalanya ada organisasi lain yang punya nama, kesamaan nama dengan ada kata paranormal ya, ada paranormal juga, maka kita rubah menjadi Paritrana. Nah, Paritrana ini disetujui, SK-nya keluar pada 10 November 2022. Itu jadi kita ganti nama Ikatan Paritrana Indonesia ini dengan kesepakatan juga dengan pengurus-pengurus lama yang sepuh-sepuh dari Ikatan Paranormal Indonesia. Kita juga masih menggunakan logo dari Ikatan Paranormal Indonesia yang dulu diberikan oleh Bapak Nur Marzuki, dan ADRT anggaran dasar rumah tangga kita juga masih menggunakan Ikatan Paranormal Indonesia, dan semua anggota dari Ikatan Paritrana Indonesia juga masih banyak dari anggota lama juga. Itu anggota lama juga, tapi yang bisa saya kelola ini baru 21 DPC dan 5 DPW. Salah satunya Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera Utara sama Sumatera Barat. Itu Pak Toto. Secara dari IP. Iya, kemarin kan kita baru sama-sama ya, malah hari Minggu ya. Hari Minggu kita di Karangpandan, di Padepokan Lembah Manah Mataram, milik Pondok Pesantren Iskarima Karanganyar. Pak Kiai juga hadir, dan saya lihat hal yang menarik ya. Kecenderungan orang kan kalau melihat para pelaku spiritual ini kok nyambung sama pesantren. Jadi dan saya perhatikan apa yang terjadi selama acara kegiatan berlangsung, ya ternyata memang mungkin masyarakat perlu diedukasi ya, bahwa sebenarnya IP ini tidak sekedar sebagai wadah para spiritual, tapi para penggiat budaya ini ternyata lebih banyak deh kalau saya lihat di acara kemarin. Mungkin Mas Bagus bisa sampaikan bahwa komitmen pelestarian budaya ini di IP ini sampai sejauh mana? Ya, saya tambahin lagi, Pak. Kenapa kita rubah juga dari Paranormal Indonesia menjadi Paritrana Indonesia? Karena Paritrana itu sebenarnya kita ambil dari bahasa Sanskerta yang maknanya pertolongan dan perlindungan. Jadi setelah berubahnya dari IP lama menjadi IP Reborn ini, IP baru, ini kita malah memandangnya lebih ke majemuk. Semua bisa masuk, golongan bisa masuk. Contohnya aja kita bisa bekerja sama dengan pondok pesantren ataupun ulama ataupun aliran kepercayaan. Dan IP Ikatan Paritrana ini udah kita bagi menjadi subkategori menjadi 4, Pak. Satu, kegiatannya ada tokoh spiritual, tokoh wali tombo atau terapis ataupun tabib, pengobatan gitu ya. Pengobatan, terus pengobatan secara kesehatan tradisional ya, Pak ya. Terus yang ketiga ada seniman itu pegiat seni, kayak seni tari reog, pelukis dan sebagainya. Yang ketiga ini ada keagamaan. Nah, dari keagamaan ini kita nggak menutup, semua kita masuk, Pak. Dari lingkup Hindu, Buddha, Islam, Nasrani, kepercayaan penghayat, semua penghayat kita terima. Karena itu adalah tujuannya adalah ya juga kita punya Bhinneka Tunggal Ika itu, walaupun berbeda-beda kita tetap jadi satu, seperti itu, Pak. Ya, artinya untuk teman-teman mungkin ya yang sempat melihat podcast ini, yang punya ketertarikan pada sejarah bangsa, budaya bangsa, pada segmen-segmen tertentu, misalnya warisan budaya bangsa di busana, batik, tenun, atau apa segala macam, gaman-gaman, pusaka-pusaka, atau yang tertarik dengan cerita-cerita sejarah masa lalu, candi-candi atau artefak lain, mungkin bisa gabung ya, tanpa harus mereka sebagai orang spiritual mungkin. Literatur kita juga ada. Karena gini, Pak, kita
untuk tujuan melestarikan visi misinya kita itu sebenarnya untuk melestarikan budaya. Komitmen kita untuk melestarikan budaya itu apa? Kita udah berkomitmen, kita udah berinvestasi di pabrik jamu. Khususnya kita meracik atau dari formula herbal racikan leluhur Nusantara. Ini kita komitmenkan dengan sesuai dengan birokrasi pemerintahan. Kita membuat izin resmi BPOM dan izin resmi halal. Yang nanti itu sebenarnya untuk kegiatan mendukung para terapis-terapis dari IP supaya lebih profesional. Karena apa? Adanya ramuan herbal, komitmen kita membuat ramuan herbal ini kan sesuai dengan visi kita, Pak. Menjaga, melestarikan, nguri-nguri warisan leluhur. Tapi ini untuk pendampingan teman-teman terapis kita untuk langsung bersentuhan langsung dengan pasien. Karena dengan ramuan IP, insya Allah ada kesembuhan nanti. Insya Allah ada kesembuhan. Tapi kesembuhan memang dari diri kita sendiri. Jadi untuk pendampingan secara pasien itu, untuk kesembuhan itu, jadi kita juga bisa untuk intinya membangun ekonomi mandiri, Pak. Dari anggota. Jadi kita juga memberi manfaat ke masyarakat. Yang kedua juga memberi manfaat ke anggota. Itu. Yang utama juga kita jangan sampai anggota itu memberikan racikan jamu yang belum berlisensi. Kalau yang belum bisa diedarkan, jangan diedarkan, Pak. Karena apa? Kan kita juga ada birokrasi dari mungkin dari Kementerian Kesehatan, terus Dinas Kesehatan, yang kita jaga dari teman-teman IP juga gitu. Satu, juga bisa untuk membangun profesionalitas dari kinerja terapis dalam hal penanganan pasien. Seperti itu, biar tidak ada kejadian-kejadian yang kita kan juga tidak tahu, Pak, malpraktek atau apapun yang kita hindari. Makanya IP juga berkomitmen besok kita akan memberikan diklat atau pelatihan atau sertifikasi. Sertifikasi itu nanti tujuannya lebih mengarah ke terapis dulu ini yang kita kelola, Pak. Terapis atau wali tombo ini yang kita kelola. Kemudian nanti kita akan juga mau berkoordinasi atau berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk cara sertifikasi bagus untuk yang para pelaku terapis ini. Itu tabib itu. Ya, biar untuk menambah kepercayaan juga bagi pasien. Itu intinya. Benar. Intinya itu, Pak. Ya, ini menarik ini, Mas Bagus nih, nguri-nguri warisan leluhur. Amin, Pak. Saya kayak Gus Timung kemarin hadir mencoba mengingatkan kembali bahwa warisan leluhur bangsa kita ini kan sangat berlimpah. Kita satu aja lah, salah satu kita bicara sisi herbal sebagai bagian utama dari pengobatan tradisional. Saya juga agak-agak kaget juga. Ternyata kita jalan di Karanganyar itu banyak yang tak pikir rumput-rumput liar itu ternyata obat-obatan semua itu. Makanya itu, Pak. Kemungkinan kita berharap juga dengan adanya wadah IP ini. Ini kan sebenarnya juga anugerah buat kita, Pak. Sebenarnya tanah Nusantara atau Indonesia ini kan berlimpah ruah dengan rempah-rempah atau herbal. Yang kemungkinan herbal ini di masa yang akan datang atau di pemerintahan yang akan datang ini juga bisa untuk membangun ekonomi nasional. Itu mungkin bisa untuk pemasukan negara. Makanya IP ini nanti juga akan berjalan di agro herbalnya juga, Pak. Itu. Jadi teman-teman IP juga punya SDM yang bisa untuk ekspor agro ini nanti. Sudah jadi ya? Sudah jalan. Jadi teman kita udah ekspor itu di 6 negara. Ya contohnya di Jepang, Finlandia, Australia, terus sama Amerika, terus satunya kemarin kalau nggak salah Meksiko. Itu kita kalau di Jepang udah kirim daun kelor, terus putri malu, suketeki. Terus kalau yang Meksiko ini lebih lucu lagi, Pak. Minta ini kemarin kayak undur-undur, tahu? Undur-undur lah, itu juga ada juga. Udah agak susah itu. Makanya itu minta itu juga, Pak. Jadi permintaannya udah ada. Makanya kita berharap dari IP pusat ke teman-teman IP ataupun yang belum bergabung di IP ini, kita ada kesempatan di itu, Pak, untuk dalam hal membangun ekonomi kerakyatan. Ya, lebih khususnya untuk para anggota juga
itu kita ada kegiatan seperti itu bisa digiatkan. Digiatkan. Jadi digiatkan itu bisa untuk menambah apa ya, selain kita sebagai spiritual ataupun terapis, kita punya usaha yang lain. Kita membangun ekonomi dulu dari dalam. Karena apa? Kalau kita belajar juga, kalau kita dengan ekonomi sudah mandiri, kita nggak ada kepentingan, Pak, itu. Intinya seperti itu, Pak. Kalau yang produk ekspornya itu sudah dalam bentuk obat jamu yang sudah tinggal dikonsumsi gitu. Kita udah ada ramuan jamu, contohnya ya, kita ada baru turun ada 3 lisensi BPOM. Itu Pito Oil itu bentuk minyak. Yang kedua Limovitia. Untuk apa itu? Pito Oil itu nanti ya kayak untuk masuk angin, terus kayak tulang nanti sakit, nyeri, asam urat. Itu ya kita oleskan aja. Ya oles. Terus kalau kayak Limovitia ini nanti bentuknya kayak teh. Tapi teh diseduh gitu. Ya kayak teh celup itu. Fungsinya itu nanti untuk penangkal radikal bebas. Gitu. Yang ketiga ini baru untuk stamina juga. Namanya Vita X. Untuk laki-laki. Kalau untuk ngapunten ya maaf, untuk stamina pria itu yang lemah syahwat dan sebagainya. Yang keempat ini agrapana. Agrapana ini dari moringa. Moringa ya bahan dasarnya adalah daun kelor, seperti itu. Daun kelor. Ya ini menarik ya, artinya gini. Ini kan bisa, walaupun bukan yang pertama ya, dalam pelestarian bahan-bahan baku tanaman yang bisa menjadi bahan dasar pengobatan atau kita biasa kenal obat-obatan herbal ya. Hanya memang mungkin kita belum ada yang terlalu serius gitu ngurusi. Jadi kalau penjelasan kemarin kan loh, yang rumput yang kita injek-injek aja itu obat sebenarnya, terus belum tanaman-tanaman lain yang mungkin dalam keseharian kita nanam di rumah. Tapi fungsi lebih dalam lagi itu nggak semuanya kita kenal. Ya kita berharap lah IP ini terutama nanti teman-teman yang penggiat budaya yang tidak harus dia sebagai spiritual, tapi ini bisa ditangkap sebagai untuk bahan mengedukasi masyarakat, menyampaikan informasi mengenai bahan-bahan alami, tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ini sebenarnya adalah bahan baku obat bahkan mungkin ya untuk obat-obatan penyakit-penyakit tertentu yang masih susah obatnya secara medis, mungkin ini bisa lebih jalan. Itu. Dan kita gini juga, Pak, kita juga ada SDM juga dari dokter juga. Kita juga berkolaborasi dengan dunia medis, dokter umum dan dokter spesialis. Jadi kalau kita ada penanganan dari pasien untuk penyembuhan kesehatan tradisional, kita sebenarnya kita minta rujukan dulu. Rujukan dulu dari cara medis dulu, seumpama kayak seperti di scanning atau di biopsi dulu, kita tahu gejala-gejalanya juga. Dan setelah tahu gejalanya sama stadium berapa atau penyakit parah, kita obati. Setelah kita obati dalam jangka waktu yang kita tentukan, nanti kita ulangin lagi, kita suruh scan ke dunia medis juga. Jadi kita juga kolaborasi. Dan ditambahin lagi, Pak, ini kan IP kemarin ada acara konsolidasi ya, Pak, yang di Karanganyar itu. Tujuannya kemarin itu adalah untuk mempererat teman-teman silaturahmi juga dari teman-teman spiritual atau di luar IP juga, intinya itu. Dan kita kemarin kan sebenarnya udah nge-launching, Pak. Program beberapa bulan aplikasi lalu ya. Kita udah punya program aplikasi IP yang tentunya nanti aplikasi IP ini nanti gunanya, manfaatnya adalah nanti seperti untuk konsultasi kesehatan. Mungkin ada alamat linknya kali yang mungkin bisa linknya ada nanti, Pak, untuk www.paritrana.org, itu webnya dulu. Nanti kalau aplikasi ini insya Allah nanti dalam waktu dekat itu udah bisa kita pakai. Satu untuk konsultasi, kedua nanti fasilitas di situ nanti kayak ada marketplace. Itu nanti penjualan dari barang-barang produk itu nanti dari produk-produknya IP semua. Yang seperti tadi yang saya sebutkan, produk-produk ramuan herbal. Terus nanti dari teman-teman ini yang punya racikan jamu yang lain, ini bisa untuk kegiatan ekonomi IP itu, seperti itu, Pak. Dan aplikasi ini berguna juga nanti untuk pendataan anggota. Jadi nanti kalau melewati
apa masuk IP kita dengan punya register sendiri, nomor register keanggotaan nanti lewat dengan aplikasi ini, seperti itu Pak. Ya menarik ya, artinya gini. Memang pengobatan tradisional dengan obat-obatan tradisional berbahan baku herbal, tumbuh-tumbuhan yang semua kita bisa lihat dalam keseharian kita ya. Dan di apa juga kolaborasi dengan dunia medis dengan para dokter-dokter. Saya berharap ini juga makin memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa produk yang dikeluarkan IP itu memang berlisensi, BPOM-nya ada juga di bawah pengawasan para medis juga. Nih, tapi kalau obat herbal ini sebenarnya penyembuhan langsung atau pencegahan atau dalam rangka pemulihan kesehatan ini? Kalau sebenarnya kalau dengan ramuan herbal ya Pak ya, ini sebenarnya ya untuk menyembuhkan sih Pak. Tapi dalam rentan kita kan sebenarnya jalurnya alternatif itu Pak. Rentannya yang ruangnya masih lama Pak, penyembuhan untuk herbal. Tapi kalau porsinya pas ataupun apa dosisnya pas konsumsi, insya Allah lebih cepat Pak itu. Tergantung kita nanti yang memberikan apa ya dosis itu, dosis kepada pasien itu. Kalau untuk kesembuhan ya kesembuhan Pak. Artinya bisa berlaku seperti kalau kita sakit berobat ke dokter, dikasih obat untuk jangka waktu 3 hari, dengan harapan di hari ketiga lah sudah bisa kembali pulih ya. Nah ini juga herbal kan selama ini masyarakat taunya itu kan hanya untuk mencegah atau menjaga stamina atau dalam proses pemulihan gitu. Ya kalau herbal menurut saya juga untuk penyembuhan Pak. Karena ramuan-ramuan yang kita pakai ini kan ramuan udah dari 700 tahun yang lalu Pak. Nah itu dari leluhur yang kita cari dari naskah-naskah kuno, literatur kuno, terus kita rangkum lagi, terus kita ikuti seperti dengan birokrasi sekarang, modern sekarang. Makanya kita buat izin BPOM. Tapi racikan-racikan ini yang udah dipakai leluhur-leluhur kita gitu. Jadi untuk masalah kemujarapan ataupun kesembuhan itu udah banyak referensinya pada zaman dahulu. Oh ini perlu ini nanti testimoni. Ya, testimoni beberapa yang memang ya. Ya, nanti testimoni nanti kan sebenarnya kayak kita untuk racaan jamu kita yang udah BPOM ini kan udah banyak referensinya Pak. Kalau tidak ada referensinya kemungkinan nggak bisa kita daftarkan di BPOM itu. Intinya referensinya banyak udah. Gitu ya, insya Allah Mas bagus ya. Mudah-mudahan ini IP terus ya bisa berkembang. Ya, amin. Sebagai ya rujukan ya masyarakat. Selain juga untuk bagaimana mewujudkan pola hidup sehat, kesehatan jasmani dan rohani, supaya masyarakat juga tetap menjadi manusia yang sehat jasmani rohani. Dan juga yang utama ini masyarakat juga harus paham bahwa IP ini tidak tok para pelaku spiritual, para pelaku pengobatan, tapi juga para penggiat budaya, seni, keagamaan, sejarah, keagamaan. Artinya kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa juga tetap di sini terakomodir. Saling tukar ilmu, tukar pengalaman untuk memberikan yang terbaik kepada buat bangsa ini ya. Ya semoga IP bisa terus Mas ya. Ya, amin. Amin Pak. Kita berharap warisan budaya ini jangan, makanya itu kita jangan hilang gitu. IP mengikuti perkembangan zaman. Maka dengan adanya aplikasi seperti ini kan kita meskipun IP ini dipandang kesehatan tradisional ataupun budayawan, dipandang tidak bisa mengikuti. Makanya kemungkinan IP bisa menjadi pioner Pak. Dengan munculnya aplikasi IP ini nanti kita bisa jadi pioner untuk mengikuti perkembangan zaman sekarang. Tapi kita tidak meninggalkan dari roh spiritual itu sendiri. Roh IP spiritual itu sendiri. Artinya gini ya, modernisasi tidak harus meninggalkan tradisi. Benar Pak. Tradisi itu bukan berarti kuno. Ini mudah-mudahan kita bisa pahami semua bahwa ketika masih ada yang menggunakan tradisi, memelihara tradisi, bukan berarti orang ini tidak mengikuti perkembangan peradaban, tapi justru mempertahankan peradaban yang ada. Untuk bisa terus menjaga keseimbangan kehidupan ini. Benar Pak. Terima kasih Mas Bagus. Makasih. Dan mudah-mudahan terus ya, se-Indonesia bisa ada kita IP. Aktifkan kembali Pak untuk IP yang lama. Kita
saya mau pesan untuk anggota atau pengurus-pengurus IP yang mungkin bisa mendengarkan, jangan sampai kita melanggar undang-undang dari pemerintah dan harus mengikuti sesuai dengan ADART, anggaran dasar rumah tangga dari Ikatan Para Tanah, dan bisa lebih bermanfaat. Yang kedua, berkontribusi. Ketiga, bisa berkolaborasi dengan pemerintah ataupun dengan organisasi lain untuk kemaslahatan manfaat bagi orang banyak. Itu aja, Pak. Baru saja kita selesai berbincang dengan Mas Bagus Hartawan atau Den Bagus Jinarwangi, Ketua Umum Ikatan Pariterana Indonesia atau disingkat IP. Dulu IP ini orang lebih kenal sebagai Ikatan Paranormal Indonesia. Hal yang menarik ini, biasanya ketika nyebut atau mendengar kata paranormal ini kan banyak multitafsir. Tapi dalam hal ini IP sebagai Ikatan Pariterana ini adalah sekumpulan orang-orang yang masih concern terhadap budaya leluhur, budaya Nusantara, dan bertekad untuk melestarikan terus warisan budaya Nusantara. Salah satunya ya melalui pelestarian tanaman atau herbal yang memiliki khasiat sebagai penyembuh penyakit, pemelihara kesehatan, dan ya dalam konteks untuk mewujudkan kehidupan yang sehat jasmani dan rohani. Melalui channel Industri Indonesia ini kami mengajak pada seluruh bangsa Indonesia untuk membangun nilai-nilai peradaban warisan leluhur. Dalam konteks industri adalah bagaimana warisan leluhur dalam wujud tanaman, tumbuhan-tumbuhan yang selama ini kita hanya kenal sebagai bagian dari penghias rumah atau bagian peneduh. Ini ternyata memiliki nilai manfaat yang sangat besar. Dan ini akan bisa menjadi hal yang bermanfaat kalau kita coba ini menjadi satu formula yang dan inilah industri Nusantara yang harus juga kita majukan sebagai bagian dari sumber daya alam yang berlimpah ruah yang Allah berikan pada bangsa Indonesia. Semoga pertemuan pertama hari ini tidak hanya berhenti sekarang, Mas. Kita tunggu kemajuan-kemajuan yang dibuat oleh IP yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya untuk semua umat manusia, bukan hanya bangsa Indonesia tapi seluruh umat manusia. Kita bicara kesehatan, kita bicara kemanusiaan, dan yang utama warisan budaya luhur Nusantara tetap selalu menjadi bagian yang kita concern semua bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.